Mulai 13-14 September 2023, analis Papua strategis melaksanakan konferensi kedua di Hotel Horizon Sentani. Kegiatan itu dijadwalkan dibuka oleh penjabat gubernur Papua. Konferensi APS kedua ini juga menghadirkan keynote speaker dari Jakarta, yaitu salah satu hamba Tuhan yang diberkati luar biasa, yaitu Pastor Jimmy Oentoro. Jelasnya berikut ulasannya. Demikian saya Cornelis Sotka, News TV Papua melaporkan. Persiapan untuk konferensi analisis Papua strategis yang kedua yang akan berlangsung di Kabupaten Jayapura mulai dari tanggal 13 sampai dengan 14 Oktober 2023. Itu sudah persiapannya sudah matang dan pembicara utama atau keynote speakernya sudah tiba tadi pagi, Pastor Jimmy Oentoro yang menjadi pembicara utama pada besok hari di konferensi APS, dan juga perwakilan FAO dari UN juga sudah tiba. Tadi beberapa narasumber sudah ada. Kemudian persiapan untuk tempat pelaksanaan konferensi di Hotel Horizon sudah dilakukan persiapan, dan kami akan finalkan seluruh persiapan pada malam hari ini dan besok sudah siap untuk dibuka. Rencana memang Wakil Presiden, tetapi Pak Wapres kita semua tahu bahwa tadi sudah kembali langsung ke Makassar dan berharap untuk penjabat gubernur akan buka konferensi ini, atau pembina dari APS ini adalah Kepala OJK Pak Mahendra. Mudah-mudahan besok akan buka. Semua kemungkinan masih terbuka. Pak penjabat gubernur sebagai tuan rumah di Provinsi Papua karena pelaksanaan konferensi ini terjadi di Provinsi Papua. Dan juga Pak penjabat bupati juga pasti akan hadir sebagai tuan rumah, dan kami juga mempersiapkan ruang untuk Provinsi Papua dan juga Kabupaten Jayapura sebagai tuan rumah untuk menyampaikan profil dari kabupaten yang tempat pelaksanaan konferensi ini. Kemudian untuk pesertanya yang sudah terdaftar secara online itu sudah 360 orang, dan APS sendiri adalah sebuah komunitas yang ada dalam WhatsApp group, tetapi semua orang di dalam komunitas itu mengambil beban tentang Papua, dan akhirnya terjadi konferensi ini juga tertanya adalah anggota komunitas itu sendiri. Nah, konferensi 2 ini kami akan bicara dengan tema besar, strategi membangun Papua. Artinya apa sih yang harus kita siapkan untuk memasuki fase otonomi khusus yang kedua untuk 2021 sampai dengan 2041 sebagai perwujudan Papua Emas. Karena itu konferensi ini ketua umumnya sendiri juga sudah hadir, Pak Laos Tumayom, dan juga para pemateri, yaitu 6 penjabat gubernur yang kita undang untuk bisa menyampaikan juga apa konsep yang bapak-bapak dan ibu membangun di provinsi masing-masing. Kemudian juga narasumber dari Kementerian ATR, kemudian juga dari KSP, lalu juga dari OJK sendiri ada, dan juga beberapa kementerian yang kita anggap berkompeten untuk peserta seperti tadi 360, dan kami akan bagi dalam 10 forum, tetapi kita akan melihat forum-forum dari perkembangan dari progres yang daftar di secara online, dan kemungkinan besar kami akan mengerucutkan menjadi sekitar 5 forum, dan semuanya itu sudah disiapkan materinya oleh panitia. Dan besok jam 9 akan dibuka dan akan ada talk show selama sehari, dan hari kedua tanggal 14 itu akan masuk dalam pembagian forum-forum untuk masing-masing membicarakan topik atau isu yang sudah ditetapkan oleh panitia. Dengan demikian tanggal 14 malam akan disampaikan hasil forum, yang dari forum kemudian penutupan, dan akan ditutup dengan kebaktian kebangunan rohani yang akan diisi oleh salah satu bupati yang sebagai anak Tuhan juga dari wilayah Kalimantan Tengah. Ada 2 bupati yang hadir yang memiliki hati untuk tanah Papua. Dan besok malam setelah pembukaan akan diisi juga dengan kebaktian kebangunan rohani oleh Pastor Jimmy Oentoro, yang juga kami hadirkan sebagai keynote speaker. Beliau adalah salah satu hamba Tuhan yang sudah diberkati, dan beliau punya hati untuk berpartisipasi dalam pembangunan di tanah Papua. Dalam konferensi ini, materi kegiatan yang telah kami siapkan salah satunya
adalah rencana peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah sakit yang bertaraf internasional di Promoko Sentani, Kabupaten Jayapura. Tetapi kemarin kita berharap untuk Bapak Wapres, tetapi juga itu tidak dilakukan, dan tadi sama dengan Satu Anak Tuhan, Bapak Pastor Jimmy Untoro dan tim yang dari Jakarta, kami telah melakukan peninjauan lokasi atau lahan untuk pembangunan rumah sakit bertaraf internasional. Nah, kenapa rumah sakit itu harus kita dorong? Pertama, untuk menolong kita masyarakat Papua, untuk menjadi rumah sakit rujukan yang profesional, tetapi juga dengan adanya pembangunan sarana-prasarana olahraga di Stadion Lukas NMB itu kan bertaraf internasional. Nah, itu salah satu syarat bahwa di antara bangunan bertaraf internasional itu harus ada rumah sakit, sehingga saya berpikir lokasinya itu sangat strategis. Dari stadion, misalnya kalau kita lakukan event-event internasional, kalau misalnya ada yang cedera otak atau apapun, itu jangkauannya itu cepat sekali. Dari 5-7 menit sudah sampai di rumah sakit tersebut. Sehingga saya melihat juga ini salah satu bidang kesehatan di era otonomi khusus yang kita juga butuh infrastruktur kesehatan yang bertaraf internasional, sehingga dia menjadi rumah sakit rujukan bagi semua pihak, baik untuk masyarakat dan juga untuk para pejabat dan juga untuk semua elemen masyarakat bisa menikmati.